Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir Alif Nasrullah SPD. Saya mengajar di sekolah SDN Pondok Bahar 3, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Pada hari ini, Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan tugas pendidikan profesi guru yang diberikan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Mari kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Sepertinya pagi hari ini pada sehat semuanya ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Agak semangat ya. Iya, Pak. Baik, sebelum kita belajar, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Bapak mau nanya, siapa ketua kelasnya? Pak. Ya, Abang Ruta jangan maju depan. Pimpin doa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dengan membacakan suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kembali. Oke. Nah, sebelum kita belajar, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu apakah hari ini ada yang termasuk. Semuanya ya. Bapak mau nanya, Aldo ada Aldo? Ada. Nabila ada? Hadir. Intan ada? Ada. Alhamdulillah. Lagi ada semuanya ya? Ya. Oke. Apakah hari ini semangat belajarnya? Nah, untuk lebih semangat lagi, coba Bapak ingin kalian semua berdiri. Kita akan bertepuk tangan. Tangan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hari ini sebelum kita belajar, alangkah indahnya kita untuk membangun rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, siapa yang mau maju ke depan untuk memimpin? Sahla, silakan maju ke depan. Nah, untuk teman-teman untuk berdiri dulu terlebih dahulu. Ya. Dan semua kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya 1, 2, 3. Indonesia Jadi kita harus membiasakan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan motivasi kepada kalian untuk hari ini. Semoga pertemuan kali ini kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat setelah belajar dan berkah dunia akhirat, dan bisa memahami tentang pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita akan membacakan surah Al-Maun. Karena apa? Pelajaran minggu lalu kita telah belajar tentang apa? Surah Al-Maun. Nah,
Siapa yang mau maju ke depan membaca surah Al-Maun? Baik. Aldo, silakan maju ke depan. Apa boleh dipanggil saja? Bapak, ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يرد على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Aldo. Bagus bacaannya ya. Nah, Bapak mau menanyakan, surah Al-Maun ini Allah turunkan di kota mana? Kota Makkah. Dengan jumlah ayatnya berapa? 20 ayat. Nah, surah Al-Maun ini menjelaskan tentang orang-orang yang apa yuk? Mendustakan agama. Siapa sajakah orang yang mendustakan agama? Yang Menghardik anak yatim, juga memberikan tolongan, apalagi lalai terhadap sholatnya, berbuat ria. Bagus. Jadi itulah orang-orang yang mendustakan agama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, mengenal nama-nama Allah lebih dekat. Oke. Tujuan pembelajarannya menjelaskan arti dan makna apa? Oke. Jadi pada pertemuan hari ini kita hanya membahas 5 saja Asmaul Husna. Asmaul Husna itu jumlahnya berapa? 99. Dan bagi orang yang hafal Asmaul Husna kelak akan masuk surga. Lalu apa lagi tujuan belajarnya? Meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas hidup dan mati seseorang. Lalu apa lagi? Meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mempelajari Asmaul Husna, kita harus meneladani apa nih yang tadi pelajari. Lalu memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna diambil dari kata asma dan al-husna. Asma artinya apa? Nama. Al-husna berarti apa? Baik dan indah. Baik, indah atau agung. Digabungkan menjadi Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik dan indah. Adapun dari 99 Asmaul Husna hanya 5 yang kita pelajari, yaitu apa? Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Mughni, Al-Bahis, Al-Mughni. Oke. Pertama, Al-Qawiyyu artinya apa? Allah Maha Kuat. Menurut kalian, siapa sih orang yang paling kuat di muka bumi ini? Orang. Bukan hanya orang. Ada nggak? Nggak ada kan? Ada nggak? Oh, mungkin menganggap Gatot Kaca yang terkenal apa? Otot Tawat, ulang besi. Apalagi ulek, ya kan? Yang badannya hijau bisa mengangkat apa? Anus. Segala sesuatu. Tapi apa? Ketika dia
memegang palunya toh nggak kuat, ya kan? Iya. Nggak kuat. Maknanya manusia itu memiliki apa? Keterbatasan apa? Keterbatasan kekuatan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi adalah yang maha kuat. Begitu. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatannya. Karena apa? Semua makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, hewan, tumbuhan, jin, malaikat, itu semua adalah makhluk ciptaan Allah. Maka yang namanya makhluk itu memiliki keterbatasan. Allah Khalik yang maha pencipta. Lanjut. Segala kejadian terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Semua matahari memutari bumi, apa bumi yang memutari matahari? Bumi yang memutari matahari. Apakah itu kerjaannya manusia? Bukan. Siapa? Allah yang memberikan malaikat untuk mengatur apa? Alam semesta ini. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Allah berkuasa menyuruh atau memerintah seluruh makhluk-makhluknya dengan kekuatan Allah. Semua yang ada di muka bumi ini dan di langit atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari Asmaul Husna Al-Qawi, artinya Allah Maha Kuat, apa yang kita teladani? Satu, kita harus kuat menghadapi apa? Tantangan dan tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Hal-hal yang baik, ya, untuk mengajak orang untuk beribadah. Jangan pernah menyerah, ya. Apalagi yang kedua, membantu orang yang lemah. Dengan orang yang lemah kita bisa membantu. Orang miskin kita bantu. Orang yang nggak paham pelajaran masalah apa-apa kita bantu. Ya, itu. Selanjutnya, Al-Qayyum. Sebelum kita membahas tentang Al-Qayyum, tadi Al-Qayyum itu artinya apa? Allah Maha Kuat. Berarti kita yang namanya makhluk memiliki keterbatasan. Begitu. Selanjutnya Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Allah Maha berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun makhluknya. Allah ada dengan sendirinya. Kita ada nggak sih sebenarnya? Kita ini nggak ada, tapi kita apa? Diadakan, namanya maujudat. Allah itu ada, kita maujudat. Nah, yang diadakan, kita makhluk butuh dengan orang lain, dengan namanya kita makhluk yang sosial, makhluk yang saling membutuhkan. Allah tidak membutuhkan kita. Allah tidak membutuhkan kita, tidak membutuhkan para malaikat, tidak kayak gadah itu. Ternyata dia selama di dunia suka berbuat keburukan. Ada yang tangannya, yang bahunya begini, jalannya. Kenapa? Orang yang nggak adil, begitu bermacam-macam. Ada yang lidahnya berpanjang, begitu. Ada yang kelop dengan keringatnya. Di mana matahari cuma sejengkal loh. Kamu pikirin aja. Nah,
Itulah di padang mahsyar, ketika itu kita akan dibangkitkan. Ketika sudah tiupan progres yang keberapa? Kedua. Yang pertama, hancurlah alam semesta ini dan manusia akan mati. Tiupan kedua dibangkitkan pada zaman Nabi Adam sampai zaman kita, zaman Nabi Muhammad. Tadi adalah apa? Umatnya Nabi Muhammad dihidupkan kembali. Terus setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amal selama ada di dunia. Di dunia amalnya buat apa aja? Punya duit buat apa aja? Selanjutnya apa? Kehidupan di dunia adalah sementara dan akhirat kekal. Kalau kamu lihat-lihat video-video nih ya, ada orang lagi dikuburkan tahun 40, tahun 50. Sekarang udah tahun 2025. Tuh orang yang dimakam di kuburan rasa lama bener ya, kapan kiamat. Itu ya tahun berapa? Tahun 40 tahun 50-an. 1950. Apalagi zaman Nabi Adam. Nungguin mungkin apa? Dibangkitkannya di padang mahsyar. Lalu bagaimana? Nah, orang yang berbuat kebaikan, dia mah berasa nikmat. Karena apa? Bagikan taman-taman surga. Tapi yang berbuat keburukan disiksa terus sampai apa? Sampai kiamat. Hancur, ada lagi hancur, ada lagi hancur, ada lagi. Nah, bagaimana dong? Bagaimana? Mau dapat juga apa dapat nikmatan? Kenikmatan harus buat apa? Berbuat kebaikan. Nah, inti yang dipelajari kita harus beriman pada hari Tuhan kita dan selalu memperbaiki diri. Kesimpulannya, satu apa? Jadi Asmaul Husna berjumlah 99 dan bagi orang yang hafal akan dapat itu. Dari yang kedua apa? Dari 9 namanya Jadi dari 99 nama Asmaul Husna hanya 5, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Is. Yang selanjutnya Allah. Oke. Selanjutnya apa? Menerangkan sifat Allah, membuat kita jadi pribadi yang kuat, mandiri dan bertakwa. Takwa artinya apa? takwa artinya Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu namanya takwa. Ya, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Apa Aldo? Kalau di padang mahsyar kita bagaimana? Di padang mahsyar kita semuanya pada apa sih namanya itu, memikirkan diri kita, kira-kira kita semua bisa selamat apa enggak di sono. Karena bermacam-macam orang-orang di padang mahsyar. Nah, ada makanya sebagian orang yang dinaungi di padang mahsyar. Satu orang yang hafal Al-Quran 30 juz itu dinaungi di padang mahsyar, sudah merasakan kepanasan. Lalu apalagi orang yang anak muda rajin ke masjid atau ke mushola, sholat 5 waktu. Bukan orang tua, anak muda. Orang tua mah biasanya udah mikirin apa? Kematian. Tapi anak muda tuh jiwanya masih jiwa muda, tanyanya berbuat keburukan biasanya. Malah dipakai buat ibadah. Tuh makanya yang dinaungi. Makanya anak muda itu kan apa?
pengennya main mulu, pengennya apa berbuat itu kan biasanya di luar-luar sana. Tapi ada anak muda rajin ibadah, nah itu paling hebat. Makanya itu dibagi yang dinaungi di ada masyar. Apalagi Misalnya dia udah tua nih, seperti anak napas muda itu, tapi dia lagi tua, dia udah tua, kenapa udah tua? Tinggal udah tua, masih badannya? Pas udah tuanya enggak? Masih ya, itu masih bagus. Itu kan dilatih sama dari masa muda. Nanti apa? Dilihat kan ada bagian-bagian, ada di padang masyar, habis yaumul mahsyar namanya. Ada lagi yaumul mizan, ditimbang amal ibadahnya. Terus ada semuanya, macam-macam. Ntar dilihat nih amal ibadah kamu selama di dunia ngapain aja. Dilihat, dan juga manusia nanti nggak ada yang tua, semuanya muda semua. Yang anak kecil jadi muda, jadi umur 20-an lah begitu. Orang tua udah nggak ada terjadi. Jadi muda lah. Ada lagi mau nanya? Udah? Baik, sebelum Bapak memberikan tugas, ya, Bapak akan membuat kelompok semuanya 1 orang 5 orang. Satu kelompok 5 orang. Udah ya, udah Bapak buat ini ya. Nah, kita akan Bapak kasih waktu 10 menit dikerjakan ya. Ya, jangan lupa tulis namanya dulu ya. Isi pelan-pelan, hati-hati. Baik, Pak. Sudah semua? Sudah. Baik, Bapak akan kumpulkan. Nah, nanti Bapak akan berikan kamu kertas untuk kamu berikan warna, lalu kamu tempelkan dalam karton. Setelah mau dipotong atau tidak, yang penting diwarnai, diberi nama. Nah, ini nanti diberikan warna ya.
Habis itu ditempelkan dalam karton. Bapak memberikan waktu 10 menit. Setelah itu kamu maju ke depan per kelompok lalu membacakan tentang Asmaul Husna. Dah, silakan kerjakan ya. Baik, Pak. Tempat-tempat ya lemnya ya. Baik, kelas. Kalau nggak ada lem, kamu boleh nih. Yang belum, silakan dilem. Bapak masih berikan waktu 2 menit lagi untuk nanti maju ke depan per kelompok ya. Udah semuanya dilem dah. Sudah dilem? Sudah baru? Ini. Baik. Ini kelompok 1. Apa arti al-qayyum? Al-qayyum. Allah Maha berdiri sendiri. Al-qawiyyu artinya apa? Kuat. Al-ba'id artinya apa? Membangkitkan. Al-mumit, Allah Maha mematikan. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 1 jangan duduk yang rapi. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Baik, setelah kamu belajar, kamu telah memberikan warna. Sekarang kamu bapak tanya, apa arti al-qawiyyu? Allah Maha Kuat. Al-mumit artinya apa? Al-muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Al-qayyum artinya Al-ba'is. Baik. Berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk kembali. Bagus. Baik, alhamdulillah telah bersama-sama kita belajar tentang Asmaul Husna, mengenal nama-nama Allah yang baik dan indah. Semoga pembelajaran pada hari ini memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan pelajaran pada hari ini di kehidupan di sehari-harian di rumah.
Baik, untuk pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, baik, oleh itu karena waktunya sudah habis, beruntung dengan bacaan Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.